di sini ada celaan di masyarakat atau di tokoh-tokoh khususnya kaum Nahdliyin atau orang NU kepada organisasi yang dinamakan yaitu difitnah yang dinamakan itu Wahabi, karena ada pertanyaan barang siapa yang tidak melaksanakan acara tahlilan 7 hari 40 sampai seterusnya atau tidak mengadakan bancaan atau sedekahan 3 hari 7 hari, maka dikatakan yaitu Wahabi. Ada yang Muhammadiyah, ada yang mengatakan malah sesat. Mari kita gali, ya kita gali semuanya supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta antara kita. Maka dari itu kita ketengahkan kitabnya saja. Jadi siapa nanti orangnya, siapa orangnya yang berdusta atas ulama-ulama kita, utama NU. Ini kita bacakan karena saya pribadi yaitu notabene saya sendiri masih pengurus NU, jadi masih Ansor. Maka dari itu kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, hanya kita mengingatkan bahwasanya nanti kalau kita bacakan siapa yang berdusta di antara kita. Pertama yaitu akan kita bacakan yaitu kitabnya dari Mbah Solen Darat Semarang. Ada kitabun Majmu' Syariah Al-Kafiyah lil Awam, yaitu Syekh Al-Had Muhammad Soleh bin Umar Semarang. Ini kitabnya. Yaitu beliau ada lagi yaitu Musonef Mbah Solen Darat Semarang. Murid beliau adalah Mbah Dalan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Yang kedua yaitu muridnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Atau ketiga, R.A. Kartini, pengarang buku Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Nah, ini mari kita baca yaitu tulisannya Pegon. Ini harus kita baca apa adanya karena kita harus mengetahui siapalah yang melarang acara-acara seperti itu. Pertama yaitu kita gali semono uga ya haram gawe sidhekoan lamun iku ing atase mayit iku tinggal anak cilik-cilik kang durung balik. Balik mongko ora wenang gawe tirkah mayit ginawe nyaur tanah atau bancaan iki atau sedekahan. Lan 3 dina 7 dina. Kelawan nyedekaken tirkah mayit, balik hukume nyaur tanah 3 dina 7 dina iku bid'ah mungkarat. Ini para kaum muslimin ya. Kami ketengahkan, kami corak yang penting. Apakah Anda orang kaum Nahdliyin atau NU berani mengatakan bahwa Mbah Solen Darat Semarang suka membid'ahkan orang? Bahwa siapa yang mengatakan bahwa hukum 3 dina 7 dina hurufnya iku bid'ah mungkarat. Yang bilang bid'ah mungkarat adalah Mbah Solen Darat Semarang, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Berarti siapa? Apakah kamu mau bilang bahwa Mbah Solen Darat Semarang suka membid'ahkan acara itu? Ini kitabnya langsung. Ora menang den lakoni kaum muslimin. Anapun date sedekah, sedekahan ing ngatasi arah mayit iku sunah, tetapi ora nganggo artane mayit kang durung den waris. Lan ora nganggo den entekaken 3 dina 7 dina. Balik gawe sidhekoan kelawan didi wektu, sak butuhe nggih. Lan ora susah nganggo den ijabaken ditandukno maksudnya ing dalem ngarepe wong akeh. Balik cukup ganjarane peniate wae, ora susah nganggo lafat. Maksudnya tidak usah nganggo lafat ini 40 hari, 100 hari atau 1000 hari, tidak usah. Yang berkata siapa? Mbah Solen Darat Semarang. Monggo kalau ada kitabnya monggo dibeli saja nggih. Sudah tersebar di semua toko-toko toko-toko yang tabelnya untuk Islam ada pasti kitab ini. Ya, ini yang berkata acara 3 hari, 7 hari, 40 hari adalah bid'ah mungkarat. Yang berkata adalah guru kita sendiri orang NU asli, yaitu Mbah Solen Darat Semarang. Apakah orang-orang Nahdliyin atau orang NU berkata bahwa Mbah Solen Darat Semarang suka membid'ahkan acara 3 hari, 7 hari? Monggo silakan. Kita hanya mengingatkan para kawan-kawan kaum muslimin, khususnya Nahdliyin, ya, kita juga Nahdliyin, sekarang masih Nahdliyin, tapi kita hanya mengingatkan, jangan menuduh orang
Salafiyah, nuduh orang Wahabi, wa Muhammadiyah karena tidak mau tahlilan, nggak mau telur dina matang mulu. Kitabnya sendiri, kitab kita sendiri, kitab guru kita sendiri itu mengatakan bahwa acara 3 hari, 7 hari, 40 hari adalah bid'ah mungkarat ceton. Ya, sekali lagi, ya, jangan menuduh orang kalau tidak ada bukti. Kan ini terbukti berarti ini kitabnya kita sendiri. Cukup nggak? Ini untuk argumentasi para hadirin, para kaum muslimin, teman-teman seakidah, NU atau Nahdien. Ini adalah guru kita, yaitu gurunya Basyam Asy'ari. Punya kitab seperti ini menganjurkan bahwa orang Islam tidak wenang, tidak boleh mengadakan acara 3 hari 7 hari karena termasuk bid'ah mungkarat. Jadi siapa yang berdusta silakan nilai sendiri. Siapa yang berdusta, jenengan piyambak napa orang-orang Wahabi. Berarti kalau begitu orang Wahabi tidak salah. Karena apa? Yang membid'ahkan, yang melarang acara 3 7 hari adalah Mbah Solen Darah Semarang sendiri, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini. Yang kedua, yaitu kita gali kitabnya orang itu sendiri, itu pasti kenal kitab ini ya. Kitab I'anatul Thalibin, juz 2, juz 2 halaman 145. Ini adalah kitab NU nih, ya. Ini adalah dikaji di pondok-pondok. Itu di sini ada keterangan. Nah, saya pakai duding ya, enak ya, Jan. Ini ada keterangan di situ. Nah, kita pakai duding biar enak. Yaitu di sini ada keterangan. Lima rawiyah diceritakan lewat dari Ahmad an Jarir bin Abdillah al-Bajali qala kunna naidul istima ila ahli mayit wa sunatoan badadabniki minan niyakah. Ini berkata Jarir ya, al-Bajali, dulu di masaku, di masa sahabat, menghitung-hitung, berkumpul-kumpul di ahli mayit dan dibuatkan makanan setelah dikuburnya mayit, itu termasuk minan niyakah, termasuk niyakah, yaitu meratapi mayit, termasuk haram. Di bawahnya ada keterangan lagi, yaitu di sini ada keterangan na'am mayaf'alun nas, ya betul apa yang dilakukan manusia minal istima dari berkumpul-kumpul inda ahli mayit, di rumah ahli mayit, wa sunato'am dan dibuatkan makanan iku minal bid'ah mungkarat. Tolong dibaca nih. Tolong dibaca kalau saya dibenarkan minal bid'ah mungkarat. Apakah Nusewu, Kiai NU, Kiai Nahdlatul Ulama, apakah berani mengatakan kitab ini adalah membid'ahkan orang yang mengatakan bahwa acara 3 7 hari adalah boleh, padahal ini mengatakan bid'ah mungkarat. Alati usabu, maka diberi pahala. Siapa itu ala manah, orang yang mencegah acara itu? Siapa? Ulil amri, yaitu pemerintah. Usabitung wabil qawaidin, yaitu kuat-kuatnya agama, waidibil Islam, yaitu di tangan orang Islam wal muslimin. Jadi menurut kitab ini, keterangan ini, jadi betulnya dilakukan orang-orang berkumpul-kumpul di ahli mayit dan dibuatkan makanan, nolong dina matang puluh nyewu seterusnya, itu adalah bid'ah mungkarat. Ini terpaksa saya perlihatkan kepada kaum muslimin, kepada Nahdien semua, bahwa kitab kita sendiri yang dikaji di pondok-pondok pesantren, bahwa acara seperti itu adalah bid'ah mungkarat. Dan diberi pahala, siapa itu orang yang mau mencegah acara seperti itu. Siapa yang mencegah semesti, yaitu ulil amri minkum, ulil amri, yaitu kepemerintahan, seperti mudin, seperti kiai, seperti ustadz, harus menjelaskan pada masyarakat bahwa acara seperti itu di kitab NU dilarang. Ya. Sekali lagi, ini adalah kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin, juz 2, juz 2 halaman 145. Terus di Basul Masail, ini penting para hadirin, jangan berdusta di antara kita, jangan menuduh-nuduh terus, kasihan. Kasihan orang Wahabi, enggak Wahabi dituduh Wahabi, ya. Muhammadiyah dituduh enggak pangut Thailand. Ini tolong, ini buku pengantar Rois Am PBNU
Dr. Kiai Haji MA Sahal Mahfud, Akamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam. Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Ini ada ringkasannya, saya baca ringkasannya saja ini karena lengkap. Ini bukunya sama, ya. Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan di sini ditayangkan yaitu Al-Fakir Abu Zain Ahmad Sahal Mahfud dari Kajen. Ini saya bacakan di Basul Masailnya. Ini saya halaman berapa tadi? Ini saya bacakan halaman 63. Ini adalah keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta untuk diberitahukan kepada umatnya kaum muslimin bahwa acara seperti itu Basul Masail mengatakan hadisnya maudhu. Saya bacakan yaitu di S soal dalam kitab Mata'ul Dawaiq diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jumat, hari raya, hari Asyura atau malam Nisfu Sa'ban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata, wahai anakku, belas kasihanilah aku akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dalam keadaan susah yang lama sekali. Para sahabat bertanya, apakah artinya minta belas kasihan? Ya Rasulullah menjawab, berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus dari Asar Sayyidina Umar berkata, bersedekah sesudah mengubur mayit itu pahalanya berlaku sampai 3 hari. Dan bersedekah dalam 3 hari itu pahalanya berlaku sampai 7 hari. Dan bersedekah 7 hari itu sampai berlaku sampai 40 hari. Dan bersedekah pada 40 hari itu sampai 100 hari. Dan 100 hari setahun dan bisa dari setahun sampai 1000 hari. Soal, bolehkah hadis dan asar tersebut digunakan untuk dalil yang memperbolehkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu? Bolehkah hadis dan asar sahabat tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan hukum sunnah bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati? Apakah hadis dan asar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu? Ini pertanyaan. Monggo disemak. Niki Basul Masail Nahdlatul Ulama. Kita hormati para teman-teman, kita berhormati keputusan Nahdlatul Ulama supaya kita jangan menuduh dengan teman-teman kita se-Islam se-akidah dituduh dengan keperkataan yang tidak enak seperti Wahabi, Muhammadiyah, aliran sesat. Kasihan. Siapa yang berdusta ini? Siapa yang bersalah ini? Saya jawab, hadis dan asar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya atau maudhu. Gimana ini? Mau apa ini? Mau apa kita kalau sudah begini? Dan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab Mata'ul Daqaiq. Hanya saja salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan asar tersebut. Tertulis dengan tangan pada hamisi sesuatu kitab dan akhirnya ditulis yaitu kitab Mata'ul Daqaiq. Oleh karenanya maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mata'ul Daqaiq. Padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apa itu Mata'ul Daqaiq. Nah, ini udah jelas, gitu. Jangan sampai berdusta di antara kita, jangan saya menuduh karena saya menjadi korban setelah saya mengamalkan Nahdlatul Ulama seperti ini, saya jadi korban. Bahkan ngimami tidak boleh, khotbah tidak boleh di desa saya. Karena apa? Kita mengamalkan apa yang menjadi keputusan Nahdlatul Ulama. Hari cinta ulama, cinta kiai, monggo kita taati keputusannya ini. Ini adalah kitab sendiri, kita adalah keputusan Basul Masail sendiri yang diputuskan dengan susah payah memutusi perkara ini. Tetapi kenyataan umat Islam yang di bawah malah melegalkan acara seperti itu. Siapa yang salah itu? Pikir dulu, gitu. Pikir dulu kalau bicara, pikir dulu, jangan menyalahkan orang, tapi salahkan kita sendiri karena kita tidak taat kalau kiai kita, ulama kita tidak ditaati, padahal keputusannya
sendiri. Terus ini saya bawakan sebuah buku yang sangat penting, ya, yang sangat enak, yaitu dari ciptaan, yaitu dari karya dari Ustaz Zainal Abidin bin Samsudin, yang Ustadz ini notabene pernah berdiskusi dengan kaum Nahdliyin, ya, yaitu Ustadz Idrus Amli, walaupun dia mengaku kalah tapi tidak mau mengakui kekalahannya. Itu fakta baru Wali Songo. Ini saya bacakan di sini, ada keterangannya. Saya bacakan sedikit saja supaya paham. Yaitu pengajaran agama yang tidak tuntas dan penyampaian dakwah yang tidak tegas. Jadi beragama enggak tegas, kiai ora tegas. Wis sapa pokoknya kuatir engko nek dibenci masyarakat, kuatir dikucilkan masyarakat supaya berkate lepas. Juga penyebab lahirnya Islam gaduh-gaduh. Islam yo ora, Buddha ora, Hindu ora, iki Islam apa ini? Semoga di kemudian hari ada tangan-tangan sekekar sekaliber Maulana Ibrahim atau Sunan Ngampel yang mampu mewujudkan harapan para wali untuk menyempurnakan ajaran agama mereka yang belum sempurna. Sebagaimana yang tertuang dalam kisah dialog Sunan Ampel dengan para wali, bagaimana menyikapi adat istiadat lama. Seperti yang pernah tersebut dalam permusyawaratan, yaitu permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demak. Terus pada suatu ketika Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang. Sebab orang Jawa akan lari bila ditentang secara keras. Adat istiadat itu diusulkan untuk diberi warna atau unsur Islam. Mendengar perkataan Sunan Kalijogo tersebut, yaitu bertanyalah Sunan Ngampel senior niki, senior wali niki. Gurune para wali, mertuanya para wali. Anakku, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari adat istiadat yang dianggap sebagai ajaran berasal dari agama Islam? Apa enggak malah khawatir besok didarani Islam? Sementara tidak ada dalam agama Islam. Ini perkataan siapa? Perkataan perkataannya Mbah Ngampel, Sunan Ngampel berkata seperti itu. Dan bila hal ini dibiarkan, apakah tidak menjadi bid'ah? Jadi masalah bid'ah itu sudah ada di zaman kewalian Sunan Ngampel. Jadi bukan sekarang kalau adanya bilang bid'ah, titik bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Mbah Sunan Ngampel pernah berkata, apakah itu tidak akan menjadi bid'ah di masyarakat? Dalam musyawarah itu Sunan Kudus menjawab, Sunan Ngampel, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo sebab ajaran Buddha ada persamaannya dengan ajaran Islam. Contoh, orang kaya harus menolong fakir miskin. Atau istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid, kita akan memberi warna Islami. Sedangkan adat dan kepercayaan lama yang mengandung kemusyrikan seperti sesaji atau yang lain, kita tinggalkan sama sekali. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ngampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang nanti akan ada orang yang menyempurnakannya. Ini kisah musyawarah para wali songo, menyikapi masalah adat istiadat yang terjadi dulu. Ini sudah dikhawatirkan Mbah Sunan Ngampel selaku senior para wali. Tapi direda oleh Sunan Kudus karena apa? Sunan Kudus bercita-cita suatu saat Kiai Mbah Sunan Ngampel suatu saat akan datang anak-anak kami nanti akan membenarkan agama Islam yang belum sempurna ini. Jadi kalau begitu, ya saatnya ini kita benahi sendiri ibtidak binafsihi, mulailah dari kita sendiri bahwa acara seperti itu bukan dari Islam. Terus ada lagi itu masalah kegiatan. Ya, yang tahlil gimana? Yang tahlil yaitu kita bawakan kitab Nihayatul Zen. Nihayatul Zen Abi Abdul Muti Muhammadin Umar bin Ali bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini orang asli Indonesia. Ini orang asli Indonesia. Ini adalah seperguruan dari Mbah Soleh Darat Semarang. Ini adalah kakeknya Mbah Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini punya kitab seperti ini. Ini kita bacakan.
Bagaimana cara bertahlil? Ini Mbak Nawawi Banteni, santai saja ini Mbak Nawawi Banteni berkata, yaitu di kitabnya, mohon disemak, ini pasti kelihatan. Mangkana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man barang siapa? Karena akhirnya orang kalamu perkataannya sebelum meninggal bisa bertahlil la ilaha illallah, bisa baca tahlil la ilaha dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi siapa orang yang dia akan meninggal bisa membaca kalimat la ilaha illallah tahlil, satu masuk tahlil adalah la ilaha bukan tahlil tapi tahlil la ilaha illallah, maka dakhala jannah. Dakhala kalau kita belajar bahasa Arab yaitu dakhala adalah fi'il mandi, pasti masuk surga. Terus berkata lagi, yaitu Mbah Nawawi Banteni, Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu ajari, tahlilkan, mulango siro niki bahasa anu niki, mulango siro. Apa itu talkin, ditelkin. Jadi nalkin itu bukan di kuburan, tapi nalkin ketika mau meninggal. Mau takum di antara yang akan meninggal di antara kamu dengan bacaan la ilaha illallah. Terus ada lagi, ini peringatan dari Mbah Nawawi Banteni, ya, hurufnya, mohon disemak. Uhduru mau takum, hadirlah di antara orang yang mau meninggal di antara kamu. Jadi kalau ada orang, kerabat kita, ada teman kita, teman-teman kita, atau orang tua kita, siapapun yang mau meninggal, hadirlah. Hadir kalian di mau takum di antara orang yang mau meninggal di antara kalian. Dan walakinugum la ilaha illallah. Dan talkinkan. Tahlil no, ditahlili ditahlilna dengan kalimat la ilaha illallah. Fabasyiruhu bil jannah, kabar gembira dengan surga. Ini termasuk pesan dari Mbah Nawawi Al-Banteni. Nek nahlilno iku sebelum orangnya meninggal, jadi sabari meninggal tidak ada tuntunan semuanya, enggak ada, Gak ada semua. Yang ada adalah hadir di kematian dan mentalkinkan orang yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tahlil itu dibaca sebelum orang yang meninggal, bukan sabari meninggal terus do tahlilan. Siapa yang bilang? Monggo semak nggih. Nihatul Zen Mbah Nawawi Al Bantani, ulama kita, ulama NU cekek ini. Ini kalau begini caranya siapa yang salah? Nggak tahu siapa yang salah. Ini kita buka lagi. Yaitu banyak ya. Jadi kitab apa itu Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub ini adalah ada syariat, ada tasawuf ada di sini. Kita buka halaman 208. Ini gimana caranya nahlilno wong mati? Caranya piye? Gimana caranya nahlilno mati niku? Di sini dikatakan bahwa talkinuhu dan disunahkan untuk menalkin, mentahlilkan orang yang akan meninggal bila ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Ini terpaksa kita tayangkan hurufnya, kita kitabnya supaya orang NO, supaya wong nadiin ben gamblang ceto, mboten dakwah orang dakwah dengan temane bahwa yang tidak tahlilan itu sesat. Siapa yang sesat? Walusan dan ditambahi Muhammadur Rasulullah, jangan ditambahi dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Cukup la ilaha illallah di telinganya. Terus faida takalama wa ghabiri kalam dunya widat. Jadi kalau dia berkata, walaupun tidak dengan perkataan dunia, walaupun dia berkata apapun harus widat diulangi lagi dengan tahlil la ilaha illallah. Karena apa? Lil khobar as-sokhah dengan hadis yang sokhah, mangkana akhiri kalamihi minat dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya atau perkataannya minat dunya dari dunia mau meninggal dengan tahlil la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga pasti. Fi'il madhi pasti masuk surga. Maksudnya apa? Ma'al faizin, maksudnya itu bersama orang yang beruntung semua. Ada lagi wayung dabu ayak rogu indahu, dan disunahkan lagi untuk membacakan di samping orang yang akan meninggal itu Yasin. Karena ada khobar di Abi Dawud, ikra'u mautakum Yasin. Ikra'u ala mautakum Yasin. Bacalah
yang atasnya di antara orang yang mau meninggal yaitu Yasin. Jadi Yasin itu bisa dibaca kalau menurut ini, tapi sebelum orang yang meninggal, bukan setelah meninggal di Yasin. No, ini parah nih. Masya Allah, ini siapa yang berdusta nih? Jangan berdusta di antara kita, kitabnya sendiri Tanwir Qulub berkata bahwa nahlilna wong mati bertalil dengan orang meninggal itu sebelum orangnya meninggal. Terus kita hadirkan lagi ya, supaya banyak, biar mantap, supaya banyak, biar tidak menuduh setelah ini, tidak menuduh-nuduh. Ya jebule sing ora tahlilan, jebule sing ora sedekah niku berarti malah awake dhewe wong NU berarti kitab orang ngentukno. Siapa ini? Yaitu kitab Ibnu Katsir. Nggih, kemudian dari Allah tafsir ringkasan Ibnu Katsir. Ini adalah juz 4. Ini termasuk dikaji di semua pesantren, ada semua, yaitu yang di surat apa itu, di surat An-Najm, surat yang ke-38. Saya tanyakan, ala taziru waziratun wizra ukhra wa alisani illa ma sa'a wa ana sa'yakum saufa yura summa jazagul jazaal aufa. Yang artinya, dan bahwasanya seseorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Masya Allah. Jadi semua amal kita akan diperlihatkan. Kita tidak bisa menanggung dosa orang lain, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ini gimana tafsirnya? Moga semak yang bawah. Ini berangkat dari ayat mulia ini, Imam Syafi'i rahimakumullah dan para pengikutnya berkesimpulan bahwa pahala membaca Al-Quran itu tidak akan sampai kepada orang yang telah mati. Coba dia mati, hadirin ya kalimatnya. Pasti kelihatan ya, cetha kelihatan bahwa berangkat dari ayat itu bahwa Imam Syafi'i berkata dengan pengikutnya bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada orang mati. Allah akan menuduh Imam Syafi'i Wahabi gitu. Imam Syafi'i Wahabi, Nabi Wahabi, sahabat Wahabi gitu. Padahal Imam Syafi'i hari mazhab kita hari Syafi'i berkata bahwa tahlilan maca Quran itu tidak sampai karena bacaan itu tidak termasuk amal dan usahanya sendiri. Usaha mereka. Karena Rasulullah SAW tidak menyunahkan dan menganjurkan umatnya melakukan hal itu. Dan tidak pula membimbing mereka untuk berbuat demikian. Nabi tidak pernah melakukan, sahabat sampai Imam 4 tidak pernah tahlilan, tidak pernah baca Quran bagi orang yang meninggal. Baik bimbingan itu berupa nas maupun melalui isyarat. Juga perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Insyaallah. Jika merupakan amal baik, tentu mereka akan lebih terdahulu melakukannya daripada kita. Dan cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah harus dibatasi pada cara yang berdasarkan pada nas-nas saja. Tidak boleh dilakukan berdasarkan ukuran atau pemikiran belaka. Laukana fi khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu baik para kawan-kawan, para teman-teman Nahdiyin, ya, para ulama NU, GNO, kalau itu baik pasti sudah dilakukan Nabi, sahabat, tabiin sampai Imam 4. Karena itu tidak pernah dilakukan. Masalahnya tidak ada perintah untuk baca Quran untuk orang meninggal. Ya, ini monggo, ini siapa yang berdusta di antara kita ini? Ini mohon tidak ada kitab Wahabi ini. Tidak ada kitab Muhammadiyah ya. Karena saya orang NU, jadi kitab saya ada kitab NU semua ini. Tidak ada orang Wahabi ini. Siapa bilang Wahabi ya? Berarti kalau nggak tahlilan Wahabi, berarti Nabi Wahabi, sahabat Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi. Ini monggo disemak. Ini adalah buku Haji Sulaiman Rasyid, ya, Fikih Islam. Ini ditayangkan bab masalah jenazah. Ini saya bacakan, ya, biar kawan-kawan tidak menuduh terus orang yang tidak tahlilan, orang yang tidak baca 3 hari 7 hari, orang sesat, orang Wahabi. Berarti siapa yang Wahabi ini? Ya. Berarti menuduh apa kitab-kitab NU Wahabi semua ini. Ya. Terus memberi makan ahli mayat judulnya. Kaum kerabat, tetangga, sahabat, dan handai tolan mayat hendaklah memberi makan keluarga ahli mayat. Karena mereka sedang dalam keadaan kalut,
belum sempat mengurus makanannya mereka sendiri. Rasulullah SAW bersabda, an Ubaidillah bin Ja'far, qala lama ja'a na'yu Ja'farohina kutila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ahli Ja'far. Ta'aman faqat atagum mausgilugum. Rawahul khamsah ila Nasa'i. Dari Ubaidillah bin Ja'far, ia berkata, tatkala datang kabar meninggalnya Ja'far karena terbunuh, Rasulullah SAW bersabda, buatlah olehmu makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang menderita kekaluan, kesusahan atau kekalutan. Riwayat 5 orang ahli hadis kecuali Nasa'i. Keterangan itulah yang disyariatkan dalam agama Islam, bukan sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Semua tetangga, sahabat dekat atau yang jauh, keluarga, teman atau sekampung datang beramai-ramai berkumpul di rumah ahli mayit untuk bermakan-makan. Masya Allah. Dan ahli mayit terpaksa menyediakan makanan yang bermacam-macam karena gak enak dengan tetangga. Biarpun sampai menghabiskan harta peninggalan si mayit. Bahkan kalau kurang, hartanya sendiri dihabiskan pula. Kadang-kadang orang yang datang itu di tempat kematian itu sepanjang hari tidak usah belanja, tidak belanja lagi karena keperluannya sudah ditanggung oleh orang yang sedang bersedih. Terus tenang lagi ya, bacakan lagi, yaitu berduka cita karena kehilangan anak atau bapak yang dicintainya. Selain dari perayaan pada hari matinya itu, diadakan pula keselamatan untuk makan-makan pada hari ketiga dari hari meninggalnya, hari ke-7, hari ke-40, 100 dan seterusnya. Kesedihan itu selalu diperbarui dan kerugian selalu bertambah-tambah, semua itu hukumnya haram. Monggo cetok iki. Hukumnya haram, Masya Allah. Tidak diisikan oleh agama kita yang maha suci. Lebih ya, kalau ahli mayit itu ada anak yatim atau anak kecil yang belum balik. Ada hadisnya, An-Jarir bin Abdillah Al-Bajali qala kunan naudul istima ila ahli mayit wa su'an to'am ba'da dafnihi minan niyahah. Itu semak pasti ada ya. Dari Jarir Abdillah Al-Bajali berkata, berkumpul-kumpul pada hari ahli mayit serta membuat makanan sesudah mayit dikuburkan, kami anggap sebagian dari merabi, tapi sahabat Abdillah Al-Bajali. Terus keterangan lagi, memang kalau kita merenungkan lebih jauh serta kita pikirkan dengan pikiran yang sehat dan terang, alangkah sedihnya ahli mayit sesudah ia kehilangan anak buah hatinya atau kehilangan bapak pemegang kemudi hidup dan penghidupannya, hartanya dihabiskan pula. Kalau tidak mengikuti kehendak adat, Masya Allah, ia tercela di mata kaum adat yang berpikiran tidak sehat itu. Siapa yang bilang? Yang bilang Haji Rosyid. Ya. Sulaiman Rashid bilang bahwa acara seperti itu hukumnya haram. Yang bilang haram itu bukan orang Wahabi, yang haram itu yang haram adalah orang NU sendiri. Ya, jelas gitu. Lagi-lagi yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini kitab Riyadhus Shalihin Nawawi. Ini berapa ribu hadis di sini saya tayangkan, ya, monggo di bareng-bareng dibaca nih. Kalau ada yang salah mohon maaf, karena kebutuhan kami hanya mengingatkan kepada guru-guru kita, teman-teman kita, seperjuangan kita ya, ketika masih di NU, ketika kita berkecimpung di kegiatan NU, monggo lah. Ini adalah kitab kita sendiri teman-teman, ini kitab sendiri, kitabnya orang NU sendiri, bahwa acara seperti itu NU tidak ada. Ada hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada safi amrina hadza malai salamiku fawaradun. Yang artinya barang siapa mengada-adakan fi amra di urusan agama kita, agama kami, agama Islam, hadza malai salamiku yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dari Islam, fawaradun maka tertolak. Jadi barang siapa bacaan tahlilan 7 hari 40 sampai seterusnya, karena itu diada-adakan, tidak ada di agama Islam, yang berkata Rasulullah SAW, maka perbuatan itu rodun ditolak, mutafakun alaih.
Jadi kalau ada hadis yang bunyinya muttafaqun alaih berarti sepakat para ulama hadis bahwa siapa orang yang memperbarui nganyar-nganyarno masalah agama sing dhisik mboten nonton sing tidak tahu tidak pernah dilakukan Nabi yang tidak ada dalil perintah dari Nabi maka radun ditolak. Wa fi riwayatin dan setengah saking riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fawa radun dalil nganggo tasdid taukid nama taukid nggih cara aku niki. Dadi man amila barang siapa beramal amalan suatu amalan laisa alaihi yang tidak ada di amalan itu amruna di agama kita agama Islam fawa mongko radun maka perbuatan itu amalan itu adalah radun tertolak. Monggo diamati iki. Apa masuk hadis ini? Apa ya masuk hadis ini ya? Enggak tahu ya. Maka ini adalah masalah bid'ah beragama. Jadi kalau bid'ah urusan dunia monggo, ono motor, ono ming, ono TV, ono handphone silahkan. Tapi kalau masalah agama itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi ini ya halamannya di monggo catat nggih 100 Riyadhus Shalihin dan 101. Ada perkataan final khairul hadis kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Wa khairul hadi dan sebaiknya petunjuk hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi wasyar umuri muhdasatu wa jelek-jeleknya urusan agama. Agama nggih. Yang dimaksud umur adalah urusan agama bukan dunia. Monggo teman-teman nggih. Pasti kiai ulama NU mesti gadah kitab niki. Tapi saya enggak pernah dengar apa itu orang NU berkata seperti pada kitabnya ada ini. Ya, wasyar umur muhdasatu wa sejelek-jeleknya saweli-weli perkara agamaku yang diada-adakan. Karena wakula bid'atin dolalah setiap yang diadakan adalah bid'ah yang sesat. Yang bilang sesat siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Wahabi. Kalau mau bilang dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, Nabi yang bilang seperti itu. Astagfirullah. Ya, monggo lah. Jangan ada dusta di antara kita kawan-kawan gitu. Karena kita adalah masih seakidah, Qur'annya sama, gitu. Hadisnya sama. Terus kitabnya sama. Loh kok barang ke bawah kok enggak sama gimana nih? Mengapa? Saya nih. Mengapa kiai-kiai, ustadz-ustadz, para ulama itu tidak mau berhenti dari acara ini? Jawabannya satu, karena apa? Takut kehilangan pamor, takut kehilangan tidak diarani kiai, takut kehilangan tidak ada amplop, takut kehilangan berkatnya tidak ada. Ini Adzkar An-Nawawi. Maka kita semak. Ini masalah yang berkaitan dengan kegiatan 37 hari ya, tahlilan. Kita semak bab yang faul mayit min qauli ghairi. Jadi apa yang manfaat bagi mayit. Ijma ulama, oke, ala doa sampai doa itu ijma para ulama bahwa bagi orang yang paham bermanfaat. Bahwa hukum dan tutuk atau mau tekan hadiah pahalanya. Wah taju dengan berhujah biqouli ta'ala dengan pengertian Allah Ta'ala waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Seterusnya itu surat Al-Kasr ayat 15. Allah Ta'ala berfirman waladi ya orang-orang yang datang di antara kamu para sahabat mibati setelah kamu meninggal nanti mereka kok berdoa berkata Robbana ya pangeran engsun ya Allah Tuhan kami ifir lana ampunlah dosa kita wa ikhwan lan dosa-dosa kawan-kawan kita alladzina sabaquna bil yang orang-orang itu sudah mendahului keimanan. Doa ini dibaca terserah mau setelah sholat khutbah ini dibaca. Jadi doa ini membacakan kepada sahabat supaya ngampuni dosa kita dan orang-orang terdahulu yang mendahului iman. Ini dalil para teman-teman, ini dalil orang Nahdiyin. Saya pernah dikasih brosur oleh orang NU, teman kita sendiri itu Banser, bahwa itu adalah dalil orang tahlilan. Saya tanya, ayat itu adalah ayat yang paling mulia. Mestinya Nabi membaca, sahabat membaca. Tapi prakteknya, kenapa prakteknya tidak mempraktekkan untuk tahlilan?
Karena itu hanya mutlak doa, bukan praktek untuk tahlil. Kalau itu praktek dalil tahlilan, pasti Nabi, sahabat, ulama, dan para tabiin mesti melaksanakan tahlilan. Kalau itu dalil untuk tahlil. Sekarang ini ada perkataan lagi ya, saya teruskan biar enggak anu. Terus yang bawah, waktu lifa ulama dan persulayan ya, berbeda ulama. Fi wusuli sawab itu di apa yang maksud adalah tutuke ganjaran, artinya adalah sampainya pahala qiraatul Quran yaitu Quran. Jadi itu waktu lifa masih berbeda pendapat, dipersulayankan, jadi belum ijma. Karena apa? Masih beda pendapat ulama, yaitu masalah apa itu terkabulnya doa, masalah apa itu doa yang baca Quran. Wal masyhur Imam Madhab Syafi'i wa jamaah dan semaruh dari Imam Syafi'i dan jamaahnya annahu sesungguhnya bacaan Quran layasulu tidak sampai. Jadi Syafi'i berpedoman bahwa bacaan Quran itu tidak sampai. Dalilnya apa? Yaitu anajem wa alisang insani ila masa'a. Terus Pak Ahmad dan pemilah dari Imam Ahmad, wajah jamaah ulama dari ulamanya, wajah nasabi Syafi'i dari Syafi'i ke bawah, ila anakku yasilu sesungguhnya bacaan Quran itu sampai. Tapi waktu lifa masih dipertentangkan. Terus palang tiar dan saya memilih di Nawawi ayakula qori supaya yang membaca itu baca farago setelah dia membaca Quran, membaca Allahumma ausil sawaba maqorna wila fulan. Ya Gusti, ya Allah, semoga sampaikan pahala bacaan Quran ini kepada Fulan bin Fulan. Ini kita harus terjeli para hadirin, para teman-teman muslimin rahimakumullah, khususnya teman hadirin yang mempermasalahkan ini bahwa bacaan Quran masih waktu lifa, masih dipersulayake, masih bertentangan ulama. Lah kalau ulama bertentang antara Syafi'i apa itu sampai Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i tidak sampai, Ahmad bin Hanbal sampai, bagaimana caranya? Ini saya tunjukkan ya, supaya paham ya, supaya kita tidak ada dusta di antara kita tunjukkan bahwa kalau ada permasalahan yang ada di agama Islam, monggo kita teliti lagi. Di sini berfirman di surat An-Nisa surat yang keempat ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ati Allah, taatnya pada Allah, mutlak taat pada Allah, wa ati rasulah dan taatlah pada Rasul. Wa uli amri minkum dan kepada pemerintahan minkum di antara kalian. Kalau memerintah baik kita lakukan, kalau memerintah jahat jangan kita lakukan. Nah ini, monggo semak nggih. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Ini Pak. Ini artinya fa in tanazatum maka di lamun kalau ada perpecahan, ada perbedaan pendapat di antara kalian fi syai'in, saya ini nakira, sesuatu apapun urusan agama, maka faruduhu ilallah wa rasul, kembalilah kalian ilah kepada Allah wa rasuli dan rasulnya. Jadi kalau ada masalah agama, baca Quran sampai, yang katakannya tidak sampai, karena ada persulayan, ada perbedaan, kembali. Jadi Al-Quran mengatakan kepada ulama, kepada kita semua, kalau ada urusan yang berbeda pendapat, yaitu sesuatu agama, wala faruduhu ilallah wa rasuli, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbukti Nabi pernah jadi tinggal meninggal istrinya, anaknya, sahabat-sahabatnya yang meninggal, tapi Nabi tidak pernah baca Quran kataman di masjid, Nabi tidak pernah kataman di masjid, tidak pernah tahlilan di masjid, tidak pernah bacaan di masjid. Okay. Karena Nabi tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat tapi sampai mampat tidak pernah melakukan yaitu masalah baca Quran di kuburan, baca Quran dihadiahkan kepada orang meninggal. Ini para hadirin, jadi kalau ada perbedaan pendapat seperti itu, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana praktek Allah dan Rasulnya, dan Rasul mempraktekkan kalimat itu. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu iman kepada Allah dan hari akhir. Khairu wasanu ta'wilah, itu sebaik-baiknya takwil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, sekali lagi ya, sudah kita bacakan semua para teman-teman Nahdlatul Ulama, para teman-teman Nahdliyin, kita semua, kita mengakui ya, kita adalah masih NU. Bahwa sampai sekarang kita masih mengaji di ulama NU karena kita sayang dengan ulama NU, dan kitab-kitab yang mengatakan bahwa acara tahlilan 37 hari, acara bacaan 37 hari di kitab NU semua ini sudah kita bacakan semua, tidak ada yang membolehkan.
bahkan ada yang mengharamkan, ada yang makruh dan ada yang lain. Sudah lengkap ya. Sudah semua ini. Ya. Maka dari itu kita berlindung pada Allah, maka jangan sampai kita saling menuduh. Ada orang yang tidak tahlilan, orang yang tidak bacaan 3 hari itu adalah Wahabi. Kasihan. Wahabi tidak ada, Pak. Saya dulu di Makkah, di Madinah haji tahun 18 tidak ada. Saya cari di pelosok-pelosok tidak ada gendera yang namanya gendera Wahabi. Tapi kok malah dituduh nek tahlilan, nek ora bacaan 3 hari kok dituduh Wahabi, dituduh Muhammadiyah. Padahal sekali lagi kitab-kitab NU semua ini berapa ini biji nih ya, mengatakan bahwa acara 7 hari 3 hari adalah bid'ah mungkarat atau menuduh ya, dituduh kita mau menuduh kepada kitabnya sendiri bahwa kita adalah orang Wahabi. Sekian dari kami, guys. Semoga bermanfaat. Semoga tidak ada dusta antara kita, bahwa kita adalah masih saudara. Quran kita ya sama, hadis kita sama, kitab kita ya sama, yang kita kaji pesantren, kita kaji di kajian-kajian dari kitab ini. Bahkan kitab ini menjadi rujukan para ulama-ulama terdahulu. Kok sampai sekarang kok malah seperti ini? Maka dari itu sekali lagi, monggo lah, monggo kita islah, kembalilah kepada jalan yang benar, kembalilah pada NU yang lurus, yang difatkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ya, masalah bahasa masailnya bahwa acara seperti itu di Islam tidak ada. Bapak dari Sunan Kudus, semoga ada generasi yang akan datang untuk membenarkan, menyempurnakan Islam yang benar, yang dirindhoi Allah Subhanahu wa taala, yang dikersakake Sunan Ampel, kita beragama dengan kafah, dengan sebaik-baiknya. Sekian, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf karena kita tidak ada unsur apapun, kita hanya mengingatkan pada teman-teman bahwa kita harus beragamanya baik, monggolah jadi NU yang lurus, yaitu menganut apa pahaman para ulama-ulama kita, para kitab-kitab yang kita kaji, monggo kita amalkan sebaik-baiknya. Jangan menuduh orang seperti itu, kasihan. Kasihan, kita akan bertanggung jawab di akhirat nanti dengan perkataan yang tidak senonoh itu. Semoga bermanfaat. Akhir-akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.